Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang implementasi ActionScript. Jadi pada video sebelumnya kan kita sudah belajar nih ActionScript itu seperti apa, secara detail kita bahas. Nah sekarang kita akan implementasikan dalam bentuk aplikasi. Aplikasi yang saya buat adalah menggunakan ActionScript versi 2.0. Kita akan pilih ActionScript 2.0. Nah sekarang biar kanvasnya lebih lega, kita akan mengubah size-nya ya. Jadi di bagian kanan di properties ada size. Oke, kita ubah ukuran size-nya untuk yang lebar 1280, sedangkan yang tinggi 720. Dan untuk FPS-nya biarkan saja di angka 24. Kita akan membuat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi kalkulator. Nah, teman-teman harus tahu bahwa di Flash, tools daripada teks atau text tool itu dibagi menjadi 3 tipe atau 3 kegunaan. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang static text. Jadi, teman-teman silakan menuju ke text tool, diklik, lalu pilih di sininya static text. Sedangkan yang bagian atas, text engine, biarkan saja ini menjadi classic text. Apa sih yang dimaksud dengan static text? Jadi, static text ini digunakan untuk label. Label itu apa sih? Label itu adalah tulisan biasa. Tulisan yang hanya bisa dilihat saja. Ya, tulisan yang hanya digunakan untuk dilihat saja. Sekarang teman-teman boleh ubah ukuran, lalu font ya. Kalau di sini family istilahnya, silahkan saja teman-teman ubah dulu. Setelah kita memilih font, ya style, lalu size dan juga warna, kita pilih anti alias. Di sini teman-teman bisa lihat, anti alias bisa teman-teman coba sendiri. Nah teman-teman boleh memilih yang mana saja. Saya akan pilih anti alias for animation. Kenapa? Karena ini adalah label. Dan saya menginginkan gambar daripada teks ini itu menjadi lebih bagus. Sekedar mengingatkan bahwa di Flash, meskipun dia adalah teks, tetapi ketika sudah di running, maka dianggap seperti gambar. Jadi kita harus memilih yang namanya anti alias. Kalau gambarnya mau bagus, maksudnya gambar tulisan teksnya mau bagus, pilih yang anti alias for animation. Seperti itu. Lalu teman-teman bisa melakukan copy paste biasa, ini mah Ctrl C, Ctrl V ya. Saya akan ubah ini jadi bilangan 2. Teman-teman harus selalu ingat ya, di sini saya tidak bosan-bosan mengingatkan, kalau kita sedang praktikum, menambahkan objek, menambahkan teks, gambar, apapun itu, maka kembalikan lagi ke selection tools. Tolong ini jangan sampai lupa ya. Oke, lalu kita tambahkan satu lagi, yaitu adalah hasil. Teman-teman boleh saja membuat tata letaknya bagaimana aja, silahkan ya, bebas, ini terserah teman-teman. Ceritanya di bagian ini saya akan menambahkan nanti button ya, maka dari itu saya kasih jeda sengaja. Teman-teman coba perhatikan ya, di sini ada static text. Teman-teman lihat font yang digunakan atau family. Kalau saya pakai agensi FB, kita akan menambahkan teks lagi. Tipenya kita ubah menjadi input text. Lalu fontnya kita harus ubah. Kenapa? Karena nanti kita fontnya akan di-embed. Jadi font ini tidak boleh sama dengan font yang sudah kita pakai. Yang sudah kita pakai tadi kalau saya namanya agensi FB. Maka saya tidak boleh lagi menggunakan font agensi FB. Misalnya saya pakai, nah ini. Saya akan pakai Courier New. Teman-teman boleh saja menggunakan font yang lain, silakan aja ya. Yang penting tidak boleh sama dengan font yang ini. Setelah itu, kita akan buat teks di sini. Tipenya di sini input text. Ya, lalu di sini nih, di bawah anti alias ada tombol kecil memang. Ya, kalau kita arahkan tulisannya show border around text. Ini di checklist. Kita juga boleh men-setting paragrafnya menjadi align right. Ubah warnanya kalau teman-teman mau. Nah, apa bedanya?
Kalau static text ini jadi hanya untuk dilihat saja, nggak bisa diotak-atik. Sedangkan input text adalah untuk inputan. Mari kita coba running ya. Oke, jadi ini nggak bisa diklik ya, ini cuma bisa dilihat saja. Ini cuma bisa dilihat saja. Sedangkan teman-teman bisa lihat di sini, untuk yang input text, ini ada kursor yang sedang aktif ya. Misalnya seperti ini. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah karena input teks ini belum ada validasi, saya bisa saja menambahkan tulisan A, B, C, D. Padahal yang namanya bilangan harusnya adalah angka semua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita melakukan validasi seperti itu? Hanya boleh menerima angka saja. Caranya adalah, jadi yang ini kita klik, lalu kita akan tekan tombol embed di bagian properties. Klik tombol embednya, lalu kita akan diminta untuk mengisi ini, mengisi embednya seperti apa. Nah, jangan pilih yang all karena nggak ada gunanya. Kita maunya dia hanya nerima nomor saja, berarti kita checklist. Ini juga di checklist, jadi hanya numeral dan punctuation saja. Dan untuk nama daripada fontnya kita ubah menjadi misalnya bilangan. Setelah itu kita tekan tombol OK. Mari kita coba running lagi. Sekarang saya akan menambahkan inputan ABCD. A, B, C, D. Dan ternyata tidak bisa. Saya tidak bisa memasukkan huruf ya di sini ya. Huruf nggak bisa, tapi simbol masih bisa. Oke, simbol masih bisa. Dan angka bisa. Seperti itu. Misalnya saya kasih angka 123,5. Nah, sekarang kita juga tambahkan max char. Max char ini adalah mau berapa digit sih? Ya, mau berapa digit sih inputannya? Kita kasih misalnya, kita batasi misalnya cuma 5. Oke, kita running lagi ya. Kita coba running lagi. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dia nggak bisa masuk lagi ya, hanya bisa menerima 5 digit karakter saja. Nah, sekarang ini kita copy paste saja. Copy paste juga untuk hasilnya ya. Sekarang perbedaannya apa? Kalau kita lihat, seharusnya hasil itu bukan input. Karena hasil itu adalah hasil dari proses, hasil dari pengolahan data. Nah, karena dia adalah hasil, yaitu output, maka di sini kita pilih juga tipe teksnya. Kita pilih dynamic text. Oke, dynamic text adalah teks untuk output, di mana dia tidak bisa di-input, tapi hanya bisa sebagai output saja. Sekarang pertanyaannya, apa dong bedanya dengan yang ini? Ini kan sama ya, ini bukan inputan, ini bukan inputan. Bedanya adalah kalau tulisan bilangan 1, bilangan 2, dan hasil, dia itu sifatnya adalah label. Label itu kan maksudnya tulisan doang, nggak diotak-atik. Sedangkan output, tulisannya itu dipengaruhi berdasarkan proses. Artinya dipengaruhi sama coding. Ya, untuk input text dan dynamic text, di bagian atas di propertiesnya ada yang namanya instant name atau nama objek. Sedangkan yang static tidak ada. Karena dia tidak bisa diotak-atik pakai coding, cuman bisa ditampilkan saja sebagai tulisan, begitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, sekarang kita lihat di sini kalau kita running, ya, ini bisa diinput, ini bisa diinput, ini nggak bisa diinput. Nah, sekarang yang ini mau kita kasih perintah. Gimana caranya bilangan 1 ditambah bilangan 2 muncul di hasil. Nanti bilangan 1 dikurangi bilangan 2 muncul di hasil. Seperti itu. Kita bikin program kalkulator sederhana. Untuk button-buttonnya sudah pernah saya ajarkan. Di sini akan saya percepat saja ya. Siapkan 5 buah button, di mana button yang pertama adalah untuk tambah, yang ini untuk kurang, ini kali, ini bagi, dan ini reset. Cara membuat custom button ataupun library button sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Teman-teman silakan cek saja videonya ya. Di sini ukurannya saya pakai 50 semuanya. Ini semuanya 50 untuk H-nya. Kita akan menambahkan perintah, tapi sebelum kita menambahkan perintah, kita wajib memberikan nama terlebih dahulu. Jadi,
Objek-objek di sini kalau kita mau atur pakai coding, kita harus kasih nama objek-objeknya. Yang pertama ini nih. Ya. Ini kita kasih nama, ya, kita kasih nama. Caranya adalah diklik pakai selection tools. Lalu di bagian kanan atas ya di instant name kita kasih nama. Untuk bilangan 1 namanya adalah bil1 underscore txt, huruf kecil semua. Nah, pertanyaannya kenapa kau harus pakai underscore txt? Jadi kalau di flash yang teks itu underscore txt, button underscore btn, dan kalau movie clip underscore mc. Ini untuk bilangan 1. Bilangan 2 bil2 underscore txt. Sedangkan untuk hasil underscore txt. Semuanya saya tulis namanya pakai huruf kecil ya. Pemberian nama button sama ya, diklik dulu, terus di bagian properties di paling atas ada instant name, kita klik juga. Kita isi yaitu untuk button yang pertama tambah underscore btn karena ini button. Di sini sudah ya, semuanya sudah dikasih nama. Sekarang kita kasih coding. Cara pemberian coding adalah di bagian sini ya. Di layer 1 frame 1 kita klik kanan pilih action, atau boleh saja diklik sini lalu tekan tombol F9, itu juga boleh. Klik kanan action. Kita masukkan satu aja dulu, yaitu tambah underscore btn dot on release. Ayo, ini disebut apa coba di materi minggu kemarin? Ini disebutnya adalah callback function. Jadi fungsi daripada on release di situ sudah ada, tapi dia hanya bisa dipanggil kalau sudah ada objek terlebih dahulu, yaitu tambah underscore btn. Untuk on release ini digunakan kalau kita melakukan klik. Ya, secara teori on release itu ketika kita melepas tangan di mouse. Tapi kalau di flash di sini kita pakainya on release, ya seperti itu. Oke, sama dengan function kurung buka kurung tutup lalu spasi kurung kurawal buka. Nah, sekarang kita akan menambahkan fungsi tambahnya. Kita langsung saja ke hasil ya. Hasil underscore txt dot text sama dengan ya, sama dengan bil1 underscore txt dot text ditambah dengan bil2 underscore txt dot text. Di sini sebenarnya perintahnya salah. Kenapa? Karena ini masih string. Kalau string ditambah dengan string, hasilnya jadi string. 1 ditambah 2 sama dengan 12. Padahal yang kita mau 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti kalau kita mau melakukan penjumlahan, maka kita harus melakukan parsing ya. Parse float dalam kurung bil1 underscore txt dot text ditambah dengan parse float ya kurung buka ya dalam kurung bil2 underscore txt dot text, seperti itu. Nah, ini sudah benar. Mari kita coba saja. Kita running, kontrol enter. 10 ditambah 3 ya sama dengan 13, seperti itu. 100 ditambah 3 sama dengan 103. Seperti itu. Ini sudah benar berarti fungsinya. Tinggal kita menambahkan fungsi yang lain ya, metode-metode yang lain. Yang ini kita copy paste saja ya biar cepat. Oke. Yang ini kita ubah aja nama metodenya. Ini tambah kurang kali bagi. Oke. Lalu di sini ubah fungsinya tambah kurang kali bagi. 103 tambah kurang kali bagi. Seperti itu. Oke, yang belum adalah reset ya. Yang belum adalah reset. Reset underscore btn dot on release sama dengan function. Sedangkan untuk isinya adalah bil1 underscore txt dot text sama dengan string kosong. Ya, yang berikutnya sama.
hanya saja nama objeknya beda, build 2 dan hasil. Seperti ini. 103 tambah kurang kali bagi reset. Setelah proyeknya selesai, mari kita lanjutkan lagi. Di sini kita menambahkan button-button custom ya, atau custom button. Jadi yang ini library button, ini custom button. Cara membuat custom button juga sudah diajarkan di video sebelumnya. Silakan teman-teman melihat saja video saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan nama button yang kiri itu namanya restore_btn, yang tengah namanya max_btn, yang kanan namanya close_btn. Sekarang kita akan menambahkan perintah baru. Kenapa? Karena saya rencananya kalau yang ini diklik maka dia maximize atau full screen lah. Kalau yang ini diklik full screen, kalau yang ini diklik close, kalau yang ini diklik masuk ke dalam mode window seperti itu, atau tidak full screen. Nah, sekarang setelah kita memberikan nama ya, kita tambahkan actionnya ya. Actionnya boleh di atas boleh di bawah sama saja. Saya tambahkan di bawah saja, misalnya perintahnya adalah store_btn.onRelease sama dengan function kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan fs command. Di sini kita tambahkan perintah full screen, false. Fs command full screen false. Itu artinya mode restore down. Sekarang yang ini kita modif, kita tambahkan perintah max btn dan juga close ya. Nah, untuk yang max parameternya true, yang bagian kanan true. Sedangkan close di sini bukan pakai full screen ya, tapi pakai quit. Mari kita coba aplikasikan. Kita coba running. Ya. 103 tambah kurang kali bagi reset sudah jalan semua. Tapi tombol ini nih, lihat. Tombol ini animasinya sudah jalan. Tapi yang jadi masalah adalah fungsinya belum jalan. Bukan berarti coding ini salah ya. Belum tentu codingan yang tadi kita ketik itu salah. Karena perintah fs command hanya berlaku jika aplikasi ini sudah menjadi exe atau swf. Dan dibukanya bukan pakai flash, tapi dibuka pakai Windows Explorer. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita save dulu. Jadi kita save dulu, baru bisa kita lihat ini benar atau tidak. Mari kita save dulu. Silakan teman-teman save di mana saja, terserah mau di mana aja. Nah, setelah kita melakukan save, kita menuju ke publish setting. Cara membuka publish setting itu ada dua cara. Yang pertama, masuk ke file, publish setting, atau kita klik di area abu-abu sini. Klik di mana saja, boleh di sini, boleh di mana saja, yang penting di bagian abu-abu. Di bagian properties ada publish setting. Oke, kita klik. Lalu di sini kita pilih ya, yang mau kita checklist yang mana saja. Jadi yang flash kita checklist, yang HTML kita buang. Lalu yang Win Projector kita checklist. Nah, SWF itu apa? Jadi SWF ini adalah file flashnya. Teman-teman hanya bisa membuka file ini kalau teman-teman sudah menginstal Adobe Flash. Tapi kalau Win Projector ini artinya exe. Teman-teman bisa membuka projectnya secara langsung di window. Tinggal diklik 2 kali saja. Nah, sekarang kalau kita sudah menceklis yang Flash dan Win Projector, kita tekan tombol Publish. Setelah itu kita tekan OK. Maka dari itu projectnya akan minta untuk di save lagi. Ya tinggal kita save lagi saja. Setelah ini kita lihat di Windows Explorer. Nah, teman-teman sekarang sudah punya file flashnya .fla, lalu exe dan swf. Mohon maaf kalau ikonnya agak beda. Mari kita buka, mau yang exe-nya boleh, mau yang swf-nya juga boleh. Kita klik 2 kali. Nah, ini file exe-nya. Ketika kita klik 2 kali, ini fungsinya kita periksa ya. Misalnya tambah kurang kali bagi reset sudah jalan semua. Kita pilih yang ini ya, maximize ya. Kita klik yang ini ya, nggak jadi maximize nya, mode window.
Oke, maximize, restore down. Setelah itu yang ini adalah tombol quit. Oke, cukup sekian praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Bella Hardiana undur diri. Salam programmer dan salam pro gamer.